Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Falian Musyafa dengan NIM 102042400170 dari kelas 2405. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan modul 3 mata kuliah data mining. Oke, lanjut. Selanjutnya langsung saja ke nomor 1, yaitu apa itu data imbalance pada klasifikasi hard disk. Nah, jadi data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada tiap kelas itu tidak seimbang. Nah, pada kasus hard disk ini, jumlah pasien yang memiliki penyakit jantung bisa lebih banyak atau lebih sedikit dibanding pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Nah, kondisi ini dapat menyebabkan model lebih cenderung memprediksi kelas mayoritas, sehingga performa model menjadi kurang baik. Lalu di sini kita akan mengecek distribusi kelas pada label target dan jelaskan kita langsung saja coba kita run. Nah, jadi sintaks ini yang digunakan untuk mengecek distribusi jumlah data pada kolom target. Nah, fungsi value counts itu akan menghitung jumlah masing-masing kelas sehingga kita bisa mengetahui apakah dataset mengalami imbalance atau tidak. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan random undersampling? Nah, jadi random undersampling adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar sama dengan kelas minoritas. Tujuannya itu supaya model tidak bias terhadap kelas mayoritas. Nah, lalu selanjutnya kita akan mencoba sintaksnya. Nah, pertama yaitu dataset dipisahkan menjadi kelas mayoritas dan minoritas, kemudian dilakukan undersampling menggunakan sintaks kode sampel untuk mengambil data secara acak dari kelas mayoritas sebanyak jumlah kelas minoritas. Nah, setelah itu kedua dataset digabung kembali menggunakan concat sehingga jumlah data menjadi seimbang. Lanjut nomor 3. Kita run dulu aja. Nah, untuk nomor 3 jadi dataset dipisahkan menjadi fitur dan target, di mana X berisi seluruh atribut selain target, sedangkan Y berisi label klasifikasi. Function train test split itu digunakan untuk membagi data menjadi data training dan juga testing dengan rasio 80:20. Parameter test size 0,2 artinya 20% data digunakan untuk testing, sedangkan random state 42 itu digunakan agar hasil pembagian data selalu konsisten. Oke, selanjutnya nomor 4 itu model naive bias. Nah, kita coba run dulu. Nah, jadi Gaussian NB itu digunakan untuk membuat model klasifikasi naive bias. Nah, pertama dilakukan inisialisasi model menggunakan Gaussian NB tadi. Kemudian function fit digunakan untuk melatih model menggunakan data training yaitu X-train dan juga Y-train. Setelah model selesai dilatih, dilakukan prediksi pada data testing menggunakan function predict. Output yang muncul merupakan hasil prediksi kelas dari data testing, di mana angka 1 berarti memiliki penyakit jantung dan angka 0 berarti tidak memiliki penyakit jantung. Lanjut nomor 5, evaluasi confusion matrix. Nah, oke, jadi confusion matrix itu digunakan untuk melihat hasil klasifikasi model, di mana true positif itu adalah data positif yang berhasil diprediksi positif, true negatif itu adalah data negatif yang berhasil diprediksi negatif. Sedangkan false positif adalah data negatif tetapi diprediksinya itu hasilnya positif.
Sedangkan false negatif itu adalah data positif tetapi diprediksinya itu negatif. Oke, lanjut itu nomor 6. Nah, untuk nomor 6 itu pertama ini outputnya ada akurasi. Nah, akurasi ini digunakan untuk mengukur keseluruhan prediksi yang benar. Lalu ada precision, itu digunakan untuk mengukur ketepatan prediksi positif. Lalu ada recall. Nah, recall itu digunakan untuk mengukur kemampuan model mendeteksi data positif. Sedangkan F1 score adalah rata-rata harmonis antara precision dan recall. Oke, lanjut nomor 7, ROC curve. Nah, di sini sudah ada yang outputnya. Jadi pada output yang ditampilkan ini adalah grafik ROC curve atau receiver operating characteristic. Nah, sumbu horizontal atau X itu menunjukkan false positive rate, sedangkan sumbu vertikal atau Y itu menunjukkan true positive rate. Nah, garis biru itu menunjukkan performa model naive Bayes dalam membedakan kelas positif dan negatif. Semakin garis mendekati pojok kiri atas, maka performa model akan semakin baik. Sedangkan garis yang putus-putus berwarna orange itu merupakan garis acuan random atau tebakan acak. Jika model berada dekat garis ini, berarti performanya itu kurang baik. Nah, pada hasil ini diperoleh nilai AUC-nya itu sebesar 0,89. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dalam melakukan klasifikasi penyakit jantung karena nilai ROC AUC-nya itu mendekati 1. Artinya model mampu membedakan pasien yang memiliki penyakit jantung dan yang tidak memiliki penyakit jantung dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan untuk tugas pendahuluan modul 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.